warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri, NIM 2520109, kelas PTIK 6C. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dengan Bapak Rian dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, pertama saya bahas di sini yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel, seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling berkomunikasi jauh dari mereka. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam, ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jarak jauh. Apabila Anda belum mengetahui, mungkin sebenarnya Anda memiliki suatu barang yang sudah memiliki teknologi jaringan nirkabel, yakni smartphone yang mana di dalamnya mendukung WiFi atau juga Bluetooth. Nah, selanjutnya jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauannya. Jaringan nirkabel memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, wireless local area network, memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data informasi. Wireless local area network menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya dipakai untuk tempat-tempat wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu wireless metropolitan area network, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B. Atau biasa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Yang ketiga yaitu wireless wide area network, dapat digunakan oleh menggunakan terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah 2G. Nah, jenis keempat yaitu wireless personal area network, adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan adalah 10 meter. Contoh jaringan adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya fungsi jaringan nirkabel. Sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa tertukar data terkoneksi internet. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Selanjutnya manfaat jaringan nirkabel yaitu yang pertama, praktis. Penggunaan dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Selain itu, Anda tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor, karena bisa menggunakan fitur video call. Konfigurasi yang mudah, pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat khususnya dalam hal keamanan. Selanjutnya, keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat, meningkatkan produktivitas apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integritas dan kerjasama. Kelebihan jaringan nirkabel, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa jaringan nirkabel memberi banyak kelebihan pada pengguna. Berikut kelebihannya yaitu yang pertama, lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami kegangguan. Tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal biaya
lebih terjangkau, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil, tidak membutuhkan tempat yang luas, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Penluasan, kelebihannya yang didapatkan dari jaringan ini adalah jangkauan cakupan yang luas dan juga bisa diakses di tempat yang sulit pada saat memakai jaringan kabel. Selain itu, cakupan jaringannya biasanya berskala besar tanpa ada proses instalasi yang rumit. Yang kedua yaitu instalasi dari jaringan mudah. Seperti yang sudah kita ketahui, instalasi dari jaringan ini lebih mudah dilakukan sebab saat proses pemasangan tidak memerlukan kabel. Yang ketiga yaitu pengembangan jaringan mudah. Berbeda sekali pada saat memakai jaringan kabel yang membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan perluasan cakupannya. Jika memakai jaringan ini untuk melakukan perluasan lebih mudah. Yang keempat yaitu penggunaan jaringan mudah. Jaringan ini tidak memerlukan kabel pada proses transmisi data, sehingga penggunaan jaringannya akan lebih praktis. Mobilitas pada saat memakai jaringan ini mudah dan juga bisa diakses di mana. Dalam kelebihan ada juga kekurangan, yaitu biaya pengembangannya sangat mahal. Walaupun lebih mudah dilakukan, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir jaringan akan mengalami gangguan keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Selanjutnya itu pengembangan jaringan mudah. Berbeda sekali pada saat memakai jaringan kabel yang membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan perluasan cakupannya. Jika memakai jaringan ini perlu untuk melakukan perluasan lebih mudah. Yang keempat yaitu penggunaan jaringan mudah. Jaringan ini tidak memerlukan kabel pada proses transmisi data, sehingga penggunaan jaringan akan lebih praktis. Mobilitas pada saat memakai jaringan ini mudah dan juga bisa diakses di mana saja tanpa perlu jaringan atau kabel yang panjang. Selain itu, untuk biaya maintenance maupun perawatan dari mode jaringan tersebut jauh lebih mudah. Yang kelima itu penggunaan resource mudah. Untuk penggunaan juga akan lebih mudah sebab infrastruktur serta alat yang dipakai untuk jaringan ini tidak akan memakan tempat terlalu banyak. Hal ini juga sudah didukung dengan adanya lokasi yang diperlukan lebih fleksibel lagi. Nah, untuk kekurangan jaringan nirkabel yaitu beberapa yang memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama, rawan gangguan sinyal. Jaringan ini memiliki kekurangan dan salah satunya adalah rawan sekaligus dengan gangguan sinyal. Hal ini disebabkan karena memakai gelombang elektromagnetik yang mana jaringan ini berpengaruh jika sedang hujan cuaca. Yang kedua yaitu kecepatan bisa berkurang. Kecepatan juga akan berkurang jika dibandingkan dengan kecepatan transfer data memakai jaringan kabel. Alhasil kecepatan jaringan relatif lambat. Yang ketiga yaitu rentan dengan pencurian data. Penggunaan jaringan nirkabel adalah rentan sekali dengan pencurian data. Meski sebenarnya pada penggunaan jaringan ini cukup aman, namun apabila dibandingkan dengan keamanan, jaringan kabel akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu contoh mode wireless atau jaringan nirkabel dapat digunakan melalui beberapa mode, yaitu gelombang radio. Jaringan tanpa kabel banyak digunakan untuk komunikasi radio, biasanya menggunakan frekuensi RF. Yang kedua yaitu microwave, yaitu gelombang mikro atau microwave ditransmisikan untuk jangkauan yang luas atau terbuka. Ada dua jenis gelombang mikro, yaitu terestrial dan satelit. Perusahaan telepon, universitas, penyedia TV kabel paling sering menggunakan teknologi ini. Ketiga yaitu infrared, yaitu atau IR merupakan gelombang elektromagnetik yang lebih pendek dari gelombang radio, rentang frekuensi antar. Selanjutnya cara kerja jaringan nirkabel. Yang pertama itu adapter wireless komputer. Data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua yaitu router wireless, menerima sinyal dan melakukan
Docket data untuk router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet untuk terhubung ke komputer menerima. Dalam prosesnya, jaringan nirkabel bekerja dengan menggunakan transceiver untuk berupa adapter. Alat ini digunakan untuk mendeteksi jaringan wireless untuk mendapatkan sinyal masuk dari pengguna melalui radio atau peralatan sejenisnya. Setelah mendapatkan sinyal masuk, maka selanjutnya sistem autentikasi perangkat akan menghubungkan pengguna. Data yang akan dikirimkan pengguna ini masih dalam bentuk digital sehingga dapat terlebih dahulu menjadi sinyal radio atau analog. Selanjutnya, sinyal radio akan dikirim dan diterima oleh router wireless untuk melakukan dekode data, kemudian router akan mengirimkan kembali informasi. Selanjutnya, materi perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu wireless network adapter, yaitu kalau perangkat ini berada pada sisi klien, setiap klien harusnya menyediakan minimal satu buah wireless network adapter untuk bisa terkoneksi ke jaringan via Wi-Fi. Yang kedua yaitu wireless router, yaitu sama seperti pada jaringan nirkabel, kedua perangkat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan router atau switch. Hanya saja media yang digunakan adalah wireless. Untuk jaringan rumahan yang tidak terlalu besar, saya rasa cukup menggunakan satu perangkat ini, terlebih jika perangkat wireless ini sudah support teknologi band yang terbaru. Bisa menggunakan sebagian besar bangunan di sekitar rumah. Untuk lokasi bisnis atau perkantoran, harus membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk kenyamanan koneksinya. Yang ketiga yaitu antena. Biasanya wireless router sering memanfaatkan antena untuk menambahkan ruang jangkauannya. Antena ini sifatnya opsional alias dapat dilepas pasang. Kamu bisa menggunakan jika ingin jangkauannya luas. Selain di sisi router, di sisi klien juga bisa saat membutuhkan antena. Fungsinya ketika tidak dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan wireless router dengan bantuan antena. Yang keempat yaitu wireless router, yaitu sebuah dihubungkan pada wireless router atau wireless access point. Fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal yang mulai melemah jika berada di jangkauan yang jauh dari pusat. Hal ini sangat jauh dari pusat untuk membantu klien yang kesulitan menjangkau wireless. Selanjutnya wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Saat ini ada banyak laptop yang memiliki kartu nirkabel dalamnya sehingga tidak perlu membeli kartu nirkabel secara terpisah. Tidak seperti laptop pengguna komputer harus membeli kartu nirkabel secara terpisah untuk terhubung. Selanjutnya yaitu perangkat dapat memperluas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas. Berfungsi untuk meneruskan data, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Ini membuat jangkauan jaringan menjadi luas, memiliki tabel internal yang berfungsi untuk menentukan segmen mana yang harus disaring. Selanjutnya HUB yaitu untuk membagi server ke jaringan lain yang akan menyalin data dari sumber yang terhubung ke port. Selanjutnya itu access point. Fungsinya perangkat ini adalah untuk memancarkan sinyal dari router. Sinyal digunakan untuk membuat jaringan WLAN atau access point juga dapat membuat kita terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Kemudian dari titik akses tersebut dapat dikatakan menghubungkan dua jaringan berbeda, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan LAN. Selanjutnya yaitu NIC, yaitu Network Interface Card, adalah kartu yang dapat menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Perangkat dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Dan yang terakhir adalah konektor, adalah alat vital untuk perangkat komputer. Jika konektor tidak terpasang, komputer tidak dapat berjalan secara optimal. Konektor berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan selanjutnya implementasi jaringan nirkabel. Contoh implementasi jaringan nirkabel yaitu Wi-Fi, Detron, radar, Bluetooth, GPS, jaringan seluler, siaran televisi, dan radio. Yang pertama saya akan membahas tentang Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat
seperti komputer, laptop, ponsel, pinta, kamera, dan lainnya untuk berinteraksi dengan internet tanpa memerlukan kabel. Selanjutnya itu tethering, yaitu fitur berbagai koneksi internet antara perangkat mobil dengan perangkat lain. Tethering ini adalah contoh implementasi jaringan nirkabel. Memungkinkan suatu perangkat dapat membagi koneksi internetnya dengan perangkat lain tanpa harus tersambung dengan kabel. Selanjutnya itu radar. Ini salah satu contoh implementasi jaringan nirkabel, yaitu komunikasi radar tidak menggunakan kabel karena menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan kabel. Radar digunakan untuk mendeteksi, menemukan, melacak, dan mengenali objek dari berbagai jenis material yang jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, Bluetooth adalah salah satu contoh komunikasi nirkabel di mana perangkat komputer ataupun ponsel menggunakan gelombang radio tanpa kabel untuk bertukar data dalam rentang jarak tertentu. Selanjutnya, GPS atau Global Positioning System. GPS adalah salah satu contoh implementasi jaringan nirkabel, yaitu menggunakan satelit dan jam yang sangat akurat untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler ini juga contoh implementasi jaringan nirkabel yang tidak menggunakan kabel karena mentransmisikan data lewat sinyal yang dikirim melalui udara. Hal tersebut memudahkan ponsel yang terhubung ke jaringan seluler. Selanjutnya, siaran televisi dan radio. Ini juga merupakan contoh implementasi jaringan nirkabel, yaitu siaran televisi dan radio tidak memerlukan kabel karena siaran keduanya adalah gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lewat udara. Nah, materi selanjutnya yaitu Wireless Personal Area Network. Jaringan wireless personal area network adalah sebuah koneksi yang dipakai pengguna untuk terhubung ke perangkat elektronik, misalnya mouse, wireless keyboard, speaker, dan komputer. Wireless personal area network adalah sebuah jaringan hanya dapat digunakan jarak dekat, mulai dari jarak sentimeter hingga beberapa meter. Saat ini banyak sekali orang-orang menggunakan perangkat yang mendukung, yakni smartphone maupun speaker Bluetooth. Nah, untuk pengertian dari wireless personal network adapter adalah merupakan sekelompok perangkat yang saling terhubung menggunakan jaringan nirkabel. Sekarang sebagian besar perangkat menggunakan Wi-Fi untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Juga hanya memiliki jangkauan yang kecil, yang membedakan hanyalah tidak harus menggunakan kabel untuk saling terhubung. Seperti Bluetooth adalah salah satu protokol nirkabel pada WAN, jangkauannya hanya efektif pada jarak tak lebih dari 10 meter. Teknologi wireless personal area network membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel bagi peranti sederhana seperti VDA, telepon seluler, atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruangan operasi personal operating space. Sebuah adalah suatu ruangan ada yang di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini dua teknologi kunci dari Wi-Fi ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Teknologi Bluetooth ini digerakkan oleh suatu badan bernama Bluetooth Special Interest Group, yang mana mempublikasikan spesifikasi Bluetooth versi 1.0 pada tahun 1949. Cara alternatif lainnya untuk menghubungkan peranti dalam jarak sangat dekat, 1 meter atau kurang.
maka user bisa menggunakan cahaya inframerah untuk menstandarisasi pembangunan dari teknologi WFAN. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari wireless personal area network adalah merupakan jaringan komunikasi dapat jangkauan jarak dekat terhubung ke internet menggunakan WFAN. Perangkat yang dapat digunakan seperti fan, Bluetooth, keyboard, mouse wireless. Tidak memerlukan daya besar dan biaya besar beli hosting murah gratis. Nah, untuk contoh wireless personal area network yaitu agar dapat lebih memahaminya, yaitu pertama body area network, jaringan mobil yang bergerak dengan jangkauan penggunanya. Misalnya, seorang pengguna menghubung earphone Bluetooth dan bergerak melakukan aktivitasnya. Bergerak dengan jangkauan pengguna merujuk pada aktivitas yang sedang dilakukan bersamaan dengan terhubungnya smartphone, earphone, dan Bluetooth. Selanjutnya, offline network. Setiap perangkat saling terhubung melalui Bluetooth atau Wi-Fi, misalnya printer, speaker, mouse, keyboard tanpa menggunakan internet, sehingga jaringan komunikasi terbentuk antar perangkat pada ruangan kecil seperti kamar maupun rumah. Selanjutnya yaitu home office. Pada home office digunakan dengan tujuan agar dapat terpisah dengan jaringan yang digunakan pengguna lainnya. Jaringan ini terlalu sebagai bagian yang terpisah dengan perangkat lain yang saling terhubung untuk tujuan pekerjaan. Selanjutnya yaitu tentang home RF. Home radio frekuensi atau sering disingkat home RF merupakan salah satu jaringan WFAN yang dibuat oleh sekelompok. Kelompok tersebut terdiri para produsen komputer terkenal di dunia. Dari sisi kecepatan home RF, maksimal kecepatan yang digunakan pada jaringan ini adalah 10 Mbps. Jarak maksimal yang bisa dijangkau dengan jaringan ini adalah 100 meter. Akan tetapi, jaringan home RF sendiri sudah ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih ke jaringan WiFi. Selanjutnya yaitu Zigbee. Zigbee adalah gabungan dari dua kata yakni kata zigzag serta kata bee, yang berarti gerakan ke segala arah, sedangkan bee artinya lebah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatan Zigbee lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth. Sedangkan dari sisi jangkauan Zigbee lebih besar dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Contohnya penerapannya adalah sebagai berikut. Nah, di bidang industri juga manufaktur jaringan Zigbee sangat diperlukan untuk memantau peralatan-peralatan yang digunakan. Bidang rumah tangga juga dapat mengendalikan berbagai peralatan seperti pagar otomatis, pintu otomatis. Selanjutnya itu inframerah. Jaringan terakhir adalah inframerah, adalah sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar yang berwarna merah. Sinar tersebut tidak bisa terlihat dengan mata. Kamu harus menggunakan alat khusus untuk melihat sinar inframerah. Untuk jarak yang bisa dijangkau menggunakan inframerah sangat terbatas, hanya beberapa meter saja, atau bahkan kurang. Dari sisi kecepatan pun inframerah juga tidak terlalu besar. Jaringan ini hanya mencapai beberapa megabit saja dalam 1 detik. Nah, contoh penerapannya yaitu adalah digunakan adalah remote televisi, sound system, kipas angin, dan AC. Inframerah juga pernah digunakan pada ponsel, diluncurkan sekitar 2000-an awal. Akan tetapi sejak penggunaan Bluetooth dan Wi-Fi diterapkan pada ponsel dan smartphone, inframerah sudah tidak diterapkan lagi. Nah, itu contoh penerapan WFAN dalam berbagai bidang. Perkembangan jaringan komputer saat ini masih mengalami perubahan mengingat jaringan komputer masih terus dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu, bukan hal yang aneh jika ada sistem baru dalam jaringan WFAN.
Nah, selanjutnya fungsi wireless personal area network. Secara garis besar adalah jenis jaringan komputer yang sifatnya pribadi atau sebuah perangkat yang memiliki konektivitas untuk kepentingan pribadi. Ciri khas dari WLAN sendiri ini adalah jarak jangkaunya yang tidak terlalu jauh atau sekitar beberapa meter saja. Untuk masalah jarak sendiri, WLAN sebenarnya bisa saja melakukan jangkauan jarak yang lebih jauh. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan global. Jika kita lihat dari segi fungsi jaringan, WLAN sendiri memiliki keunggulan yaitu fleksibel. Dengan menggunakan jaringan WLAN, tentunya pengguna dapat membuat konektivitas jaringan lebih mudah tanpa harus repot-repot mengatur kabel. Nah, selanjutnya biaya yang lebih ekonomis dibandingkan jaringan nirkabel lainnya. Harga alat yang menggunakan jaringan wireless personal area network jauh lebih ekonomis. Selanjutnya, instalasi yang lebih mudah. Berikut tidak menggunakan kabel. Instalasi menggunakan jaringan wireless personal area network jauh lebih mudah. Selanjutnya, konsumsi daya listrik cukup rendah. Salah satu keunggulan dalam penggunaan jaringan wireless personal area network adalah daya listrik yang jauh lebih rendah sehingga dapat menghemat listrik. Meskipun memiliki keunggulan yang cukup banyak, jaringan WLAN juga memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Jarak yang cukup pendek, seperti yang sudah dikemukakan di awal bahwa jarak konektivitas kedua perangkat yang menggunakan jaringan wireless personal area network hanya beberapa meter saja. Bahkan dalam kasus tertentu, jaringan akan terganggu jika ada penghalang. Selanjutnya itu kecepatan transfer data yang rendah. Jika dibandingkan dengan jaringan nirkabel lainnya, kecepatan transfer data jaringan WLAN lebih rendah. Batas kecepatan pada jaringan Wi-Fi adalah 1 Mbps saja. Wireless personal area network harus mencapai dua tujuan utama, yaitu penerapan dasar yang luas dan interoperabilitas perangkat. Penting bahwa spesifikasi wireless personal area network menangani kategori perangkat terdepan yang membutuhkan konektivitas nirkabel dengan cara yang mudah diimplementasikan dan terjangkau. Titik harga untuk membuat teknologi menarik. Pada tingkat ini, produsen perangkat tersebut menggabungkan teknologi ke berbagai perangkat, baik untuk konsumen maupun pasar bisnis. Interoperabilitas juga penting. Kemampuan nirkabel tidak terlalu berguna jika tidak memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat dan periferal lain. Standar wireless personal area network. Banyak standar tersedia untuk jaringan area pribadi. Setiap standar memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga cocok untuk skenario aplikasi tertentu. Dalam beberapa kasus, lebih dari satu teknologi akan dapat melakukan tugas diperlukan. Karenanya, faktor non-teknis seperti biaya dan ketersediaan akan menjadi faktor dalam keputusan teknologi mana yang lebih tepat. Di sini kita melihat standar terkemuka di ruang ini. Informasi yang diberikan akan memberi Anda pemahaman yang kuat tentang di mana setiap standar digunakan untuk tujuan apa. Nah, selanjutnya fungsi dari wireless personal area network, yaitu yang pertama praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel. Kamu pun bisa bebas menggunakan jaringan yang ada untuk melakukan berbagai aktivitas. Bisa menjangkau jaringan nirkabel tak terbatas hanya pada satu wilayah gedung saja. Bahkan cakupan satu negara bisa kamu akses menggunakan jenis nirkabel yang sesuai. Selain itu, bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. Fitur video call bisa kamu gunakan untuk menghubungkan teman berbeda provinsi denganmu.
Selanjutnya, konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Adanya jaringan nirkabel tentu sangat bermanfaat. Kamu tak perlu kebingungan saat dituntut memasang koneksi kabel. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dapat lebih leluasa mengakses jaringan dengan nyaman. Selanjutnya, perluasan lebih mudah saat ingin memperluas jaringan. Bisa menambahkan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan. Dana yang dikeluarkan pun jauh lebih hemat. Tidak membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar untuk membeli peralatan kabel lainnya. Selain itu, dapat menerapkan perluasan jaringan secara lebih mudah. Selanjutnya, keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Terlebih lagi jaringan dengan cakupan yang satu negara yang bisa digunakan seperti jaringan 4G. Kamu pun tidak perlu khawatir menggunakan jaringan nirkabel. Lebih dapat mudah mengakses dan menghubungkan beberapa teman dan cakupan wilayah. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.